Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini di pekan ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin pekanan, walaupun kita geser untuk pekan ini di malam Kamis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan iman, kesehatan, keluasan hati, kesabaran dalam melaksanakan berbagai amalan soleh. Salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan, kalau saya tidak salah kemarin pernah kita sampaikan tentang adab, ya, adab bersama Al-Quran. Ini diambil dari Kitabul Adab Fuad Asy-Syalhub, ya, Syulhab Asy-Syalhub ya namanya, dari Syekh Fuad ini ya, yang menulis adab-adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita harus betul-betul meyakini sebagaimana di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Allah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu pun di dalam Quran itu yang meragukan, maka kita tidak boleh ragu. Yang kedua, tidak ada di dalam Quran itu kecuali isinya adalah petunjuk semua. Hudal lil muttaqin, dia akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya kalau mengkaji Quran dalam hal sastranya Bapak-Bapak sekalian ya, kita akan temukan kedahsyatan dan ketinggian nilai sastra Al-Quran. Saya ambil salah satu contohnya. Contoh yang pernah saya sampaikan itu tentang ayat yang inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Itu kan pernah saya jelaskan. Ada 3 itu paling tidak. Kenapa Allah menggunakan kata ma'a. Yang kedua, kenapa pada kesusahan itu ada alif lamnya, ma'al usri. Tapi ketika yusronya bukan ma'al yusro, tapi fa inna ma'al usri langsung yusro, tidak ada al yusro, tidak ada. Menunjukkan masalah itu satu, karena alif lam itu menunjukkan ma'rifah, diketahui jumlahnya cuma satu, tapi yusro tidak ada alif lam yang menunjukkan nakiroh, jumlahnya banyak. Artinya kalau Allah kasih satu kesulitan, Allah berikan bersama itu banyak kemudahan. Yang ketiga pernah saya jelaskan kenapa menggunakan kata yusro bukan sahlun. Dua-duanya itu artinya sama-sama mudah. Sahlun itu mudah, yusro itu mudah. Ternyata kalau sahlun itu adalah sesuatu yang mudah tapi tidak semua orang bisa melakukan. Misalkan mengangkat barbel 100 kilo, 30 kilo misalkan barbel. Ya bagi binaragawan sahlun, bagi yang tidak pernah olahraga ya susah. Tapi kalau yusro itu semuanya bisa. Berarti solusi dari Allah itu bisa dilakukan oleh siapapun dia. Itu kan rahasianya itu. Ada lagi contoh misalkan ayat lam yalid walam yulad. Allahu ahad lam yalid walam. Kenapa tidak menggunakan kata lan? Lan itu artinya tidak akan loh. Tidak akan melahirkan dan tidak akan
dilahirkan. Ayatnya itu kan lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi kenapa tidak menggunakan kata lan? Lam sama nun. Lan yalid, lay yalid, walay yulad misalkan. Artinya kan tidak akan. Kenapa? Padahal kalau kata-kata tidak akan kan berarti sebenarnya lebih kuat. Tapi lan itu menunjukkan nanti di masa yang akan datang. Berarti Allah katakan lam itu dulu Allah pun juga tidak dilahirkan, tidak melahirkan, di masa yang akan datang pun juga tidak. Tapi kalau menggunakan kata lan bisa jadi dulunya walaupun ke depan tidak akan dilahirkan dan tidak akan melahirkan, tidak akan beranak dan tidak akan diberanakkan. Tapi hanya masanya depan. Allah menggunakan kata lam, bukan lan. Ada lagi contoh ketinggian bahasa Al-Quran ketika Allah menggunakan ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu kalau dalam bahasa Arab kasabat itu kan baginya kebaikan dan baginya pula keburukan dampaknya. Kenapa pada kata-kata yang pertama kebaikan itu menggunakan kata kasabat, tapi yang perbuatan buruk maktasabat, menunjukkan kasabat itu mudah dan iktasabat itu butuh perjuangan. Artinya semua kebaikan itu sebenarnya mudah untuk dilakukan, sedangkan maksiat itu susah. Berarti kalau ada orang berbuat maksiat itu berarti memang dia niatnya. Jadi itu kalau dalam bahasa Arab ada kasaba, ada iktasaba. Iktasaba itu ifta'ala kalau bahasa ininya itu bersungguh-sungguh niat. Harus melewati kesusahan. Allah katakan bagimu pahala atas kebaikanmu dan bagimu pula keburukan atas dosamu. Tetapi dua-duanya itu tidak menggunakan kata kasabat. Yang satu lahama kasabat, yang satu iktasaba. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita sebenarnya yang mudah itu yang kebaikan. Tapi kenapa orang yang memilih yang iktasaba yang susah? Berarti memang niatnya dia ingin berbuat jahat. Nah itu kan terkadang kita tidak mengerti kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran itu menggunakan sastra yang sangat luar biasa tinggi. Yang kalau ternyata kita pahami, Masya Allah, luar biasa itu. Nah selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu beberapa contoh saja ya. Malam hari ini kita akan melanjutkan yang sebelumnya, adab berinteraksi dengan Al-Quran. Nah tentu sebagai seorang mukmin yang memang kita diperintahkan untuk selalu berinteraksi dengan Quran. Maka walaupun kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, mestinya adab-adabnya harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang, kita sering ketemu Pak Bupati, tidak ada sopan santun lagi misalkan gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita sering membaca Al-Quran, adabnya juga harus kita perhatikan. Nah, apa jamaah sekalian di antara adab dalam Al-Quran? Yang pertama, yang paling penting adalah al-ikhlasu inda ta'allumil Quran wa tilawatihi. Ini yang pertama. Harus kita jaga keikhlasannya ketika belajar Quran dan ketika membaca Al-Quran. Lianna qira'atul Quran ibadah yabtaghi biha wajhillah. Karena memang membaca Quran itu adalah salah satu ibadah yang salah satu kita cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh ibadah, kullu amalin, setiap ibadah yang tujuannya dalam rangka yataqarrab, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan adalah syarat diterimanya amal itu. Dan di antara ibadah itu adalah baca Quran. Dan syarat diterimanya baca Quran itu adalah ada ikhlas di dalamnya. Kita perhatikan salah satu hadis Rasulullah SAW. Ini pernah saya sampaikan beberapa kali. Hadis ini mana tadi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwalan nasi yaqdi yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida atau istashhada.
Sesungguhnya orang manusia yang pertama kali akan ditentukan ketetapannya di sidang pertama kali pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ya, harapannya kan di sidang duluan supaya masuk surga duluan. Fa'utiya bihi fa'urrifa ni'amahu fa'arafahu. Maka kemudian didatangkanlah dia, disampaikan bahwa engkau sudah diberi nikmat, dan dia mengakui, fa'arafahu, ya Allah, saya mengakui bahwa ketika di dunia engkau telah memberi nikmat kepadaku. Nanti semua manusia itu akan ditanya, kamu di dunia dapat enggak nikmat dariku, kata Allah. Semuanya mengakui, ya, saya sudah dapat nikmat. Qala fama amilta fiha. Lalu dengan nikmat itu, nikmat sehat, nikmat umur, kamu gunakan untuk apa? Qala qataltu fika hatta ishtahadtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku syahid, kata orang ini tadi. Qala kadzabta. Langsung Allah patahkan jawaban itu dengan kalimat kamu berbohong. Insyaallah. Jadi walaupun dia mati syahid, di dunia semua manusia menyaksikan dia matinya di medan perang, Allah tahu yang tersembunyi di dalam. Jadi ketika Allah mengatakan kamu berdusta, itu bukan karena Allah melihat zahirnya, tapi melihat di sininya. Jadi walaupun orang enggak ngelihat, teman enggak ngelihat, tapi Allah tahu di sini kita. Apalagi yang memang diperlihatkan sengaja, niatkan. Ya. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li anna yuqal jariyun. Kamu itu berperang hingga terbunuh, ingin disebut sebagai pahlawan. Qila summa umira bihi fasahiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Di akhir hisab ini, orang ini tadi dilemparkan ke dalam api neraka. Karena Allah mengetahui niat di dalam hati dia. Karena itu saja, cuman penyebabnya itu. Jangan-jangan orang ini paling banyak membunuh musuh, jangan-jangan. Kan mestinya dikasih reward. Gara-gara di sini. Makanya kita pernah menyampaikan waktu itu, ada orang yang syahid di mata manusia, tapi tidak di hadapan Allah. Gara-gara hatinya. Kemudian yang kedua, ada rajulun ta'allamul ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Didatangkanlah ada orang yang dia mengajarkan ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dan juga membaca Quran. Ditanyakan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafahu. Kamu mengakui ketika di dunia kamu sudah diberi nikmat? Ya Allah, Engkau sudah memberi berbagai nikmat kepadaku, sehat, harta, semuanya dikasih. Fama amilta biha. Dengan nikmat itu kamu ngapain? Wah, dia dengan bangganya menjawab, ta'allamtul ilma, aku belajar ilmumu ya Allah. Kemudian wa'allamtuhu, aku ajarkan kepada orang-orang. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan juga aku membaca ayat-ayatmu. Allah langsung jawab, kadzabta. Yang kedua juga sama, kamu berbohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqalu 'alim. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqalu 'alim. Engkau belajar ilmu agama, niat yang ada dalam hatimu ingin disebut sebagai orang yang berilmu. Kalau sekarang tuh ulama, alim. Allah tahu niatnya. Wa qara'tal Qur'an liyuqalu huwa qari'un. Dan kamu membaca Quran, pintar baca Quran, pengen disebut sebagai qari, orang yang pintar baca Quran. Summa umira bihi fasahiba ala wajhihi hatta ulqiya binnar. Di akhir hisabnya, orang yang berilmu ini tadi, kok hilang ayatnya? Halamannya hilang tadi. Mana tadi? Orang yang pandai baca Quran ini tadi, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke dalam Al-Qur'an. Sebentar ya Mas sekalian. Kok halamannya hilang nih? Tadi kemana nih? Kepencet yang mana tadi nih? Masya Allah, ntar loh.
Jadi hadis ini menegaskan kepada kita jamaah sekalian pentingnya untuk menjaga niat. Niat apa? Niat di dalam hati kita ketika membaca Al-Quran. Baik. Sebentar, tadi halamannya hilang. Ini bagus buku ini jamaah sekalian. Ini adab-adab, termasuk adab di masjid. Gitu. Boleh nggak tidur di dalam masjid? Ini ada jawazun naum fil masjid. Dibolehkan tidur di dalam masjid. Sampai seperti itu. Moga-moga nanti di lain waktu kita bisa bahas ini. Nah, ini kok hilang halamannya tadi. Sebentar ya mas sekalian. Saya lupa tadi di halaman berapa, coba bentar. Tadi ketekan sini. Oh ini nih, ini coba. Kitab, ini. Nah ini sudah. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama tadi adalah menjaga niatnya. Berdasarkan hadis itu salah satunya. Sampai dilemparkan. Bukan cuma belajar, dia bahkan sudah mengajarkan kepada orang lain. Allah lemparkan ke dalam api neraka. Ini yang perlu kita jaga, Masya Allah, niatnya ya. Yang kedua jamaah sekalian, adab terhadap Al-Quran, al-amalu bil Quran, mengamalkan Al-Quran. Lihat penjelasannya. Bitahlili halalihi wa tahrimi haramihi. Apa yang dihalalkan Quran, ya kita ikut menghalalkan. Apa yang diharamkan Quran, kita mengharamkan. Satu. Wal wukufu inda nahyihi. Ketika ada larangan, ya kita bersikap untuk tidak melakukan. Ada larangan ya. Wal i'timaru bi amrihi, perintahnya kita laksanakan. Kemudian kita amalkan hukum-hukumnya. Wal imanu bi mutasyabihi, ayat-ayat kan ada ayat mukahamat, ada mutasyabihat, kita amalkan. Kemudian wa iqamatu hududihi, dan kita tegakkan juga had itu apa ya? Batasan-batasan, hukum-hukum kita tegakkan. Jadi yang dimaksud dengan wal amalu bil Quran itu, mengamalkan Quran adalah apa yang dihalalkan ya kita ikut halalkan. Apa yang oleh Quran diharamkan tidak boleh, kita juga mengharamkan. Perhatikan jamaah sekalian, ada satu hadis ini ya. Yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam hadis ini ya. Dikatakan kepada Rasulullah, intalik, atau maksudnya lanjutkan perjalanan. Fantolakna, lalu kami kemudian melanjutkan perjalanan itu dalam Isra Mi'raj itu. Hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafahun, sampai kemudian Rasulullah melihat ada orang itu yang terbaring, telentang. Melihat orang seperti itu. Wa rajulun qaimun, di sebelahnya ada orang yang berdiri. Ala ra'sihi bi fahrin au sakhratin, di atas kepalanya dia itu memegang batu besar. Jadi yang satu telentang, yang satunya megang batu. Apa yang terjadi? Fayashuddahu bihi ra'sahu, dengan batu itu fa idza darabahu, dia memukul orang yang telentang itu sampai batu itu tergelincir dan kepala orang itu pecah. Itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Fantalaqa ilaihi, sampai batu itu ngelinding, dikejar sama orang tadi. Liyakhudahu, untuk apa? Dia kembali lagi untuk dipukulkan lagi ke kepala yang hancur tadi. Kembali seperti semula, dipukul lagi dengan batu itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, man hadha? Siapa orang yang dipukul ini? Yang lagi disuruh terlentang, dilemparin batu sampai pecah kepalanya, diambil lagi batunya, diulang-ulang seperti itu. Intolik. Dua malaikat itu berkata, lanjutkan perjalanan ya Rasulullah. Nggak dijelaskan. Summa fassara dzalika sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjelaskan lanjut itu. Walladzi ra'aituhu, yang aku lihat itu. Yusaddihu ra'sahu farajulun 'allamahullahul Qur'an. Orang yang kepalanya pecah dilempar dengan batu itu adalah ternyata orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Allah berikan kepadanya ilmu Quran.
Fanama anhu billaili, tapi malamnya dia cuma tidur saja. Quran itu tidak diamalkan. Walam ya'mal bihi bin nahar, siangnya pun juga tidak nampak nilai-nilai Al-Quran. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia seperti ini sampai hari kiamat. Punya ilmu Quran, paham ilmu Quran, tetapi dia tidak terapkan di malam dan siangnya. Siksanya dilempari dengan batu oleh orang yang berdiri sampai pecah kepalanya. Maka adab terhadap Quran yang kedua adalah wal amalu bil Quran. Ya kalau Quran sudah halalkan ya sudah. Kita enggak usah menyelisihi. Nurut saja dengan Quran. Karena itu kan kalamullah. Perkataan Allah. Maka yang diharamkan ya kita ikut mengharamkan, yang dihalalkan ya ikut kita halalkan. Kalau kata Allah SWT itu riba, ya sudah kita katakan riba. Kalau itu syubhat ya kita katakan syubhat. Kalau itu halal ya kita katakan halal. Ini sanksinya orang yang diberikan ilmu Quran padanya, tetapi malam dan siang dia tidak mengamalkan dari apa yang dia ketahui itu. Selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab ini sebenarnya banyak sekali adabnya itu. Saya cuman beberapa yang saya lonjatin. Yang selanjutnya adab terhadap Al-Quran adalah mana tadi yang saya buka? Ini kemarin sudah, sebentar. Tadi saya tandain ini. Istihbabu tartilil Quran wa karahiyatu sur'ah fit tilawah. Kita lebih disukai, disunnahkan membacanya dengan tartil, dan dibenci, tidak disukai wa karahiyatu sur'ah fit tilawah, bacanya dengan terburu-buru ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Jadi ternyata membaca Quran dengan tartil itu Allah sukai. Dan Allah tidak suka yang membacanya dengan terburu-buru gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Misalkan Ramadan gitu kan, bulan Ramadan itu kan biasanya pengen nyari banyak-banyakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum yang mentang-mentang hafal gitu, ngebut. Padahal kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nah, nyaman. Justru lebih Allah suka timbang pengen ngebut, jusnya banyak tapi tidak tartil. Ternyata Allah benci, tidak disukai. Wa karahiyatu as-sur'ah. Sur'ah itu ngebut. Fi tilawah, dalam membaca Al-Quran. Maka hendaknya kita membaca Quran dengan tartil. Tartil itu bagaimana? Ya sesuai tajwid yang kita baca itu. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sedanglah kayak gitulah ya. Atau kalau agak cepat dikit masih mending. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Masih mending. Ketimbang alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna kayak suara berdengung tawon gitu kan. Itu tinggalkan, nanti Ramadan santai saja. Kalau ditanya orang berapa juz, baru 2 juz. Kok ini santai bacanya gitu. Tidak usah ngebut-ngebut gitu. Ternyata tidak disukai. Bagian dari adab dengan Quran membacanya dengan tartil. Selanjutnya jamaah sekalian, tahsinun istihbabu tahsinus saut bil qiraah. Ternyata termasuk yang disunnahkan, yang disukai membaguskan bacaan Al-Quran. Wan nahyu anil qiraati bil alhan. Ya, jadi dilarang kita membaca itu ya gak ada lagunya lah gitu. Kalau bisa ya maksudnya semampu kita tentunya kan. Sampai dalam satu hadis itu disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra watini wazaitun fil isya wa ma sami'tu ahadan ahsanu sautan minhu au qiraah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca watini wazaitun di waktu salat isya.
dan tidaklah aku mendengar sesuatu pun yang lebih indah dari apa yang beliau baca pada malam hari itu. Berarti kan Rasulullah memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Maka membaca Quran dengan nada yang sesuai dengan nada yang indah itu ternyata hukumnya sunnah. Gitu ya. Hukumnya adalah sunnah. Baik. Rasulullah SAW di hadis yang lain sampai bersabda, laisa minna man lam yataghanna zayyinu aswatakum bil Quran. Bukan termasuk golonganku yang tidak memperbagus bacaan Al-Quran. Sampai disebut bukan termasuk golonganku. Jadi kalau kita memang pengen baca Quran, ya itu tadi, lagu itu bisa didapat kalau nggak terburu-buru. Tapi kalau tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi nggak tahu. Tapi kalau tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enak kita bacanya kan gitu. Ini termasuk sunnah ya, membaca Quran dengan nada. Selanjutnya jamaah sekalian, termasuk adab di dalam membaca Al-Quran adalah istihbabu al-jahru bil Quran. Suara dikeraskan itu ternyata sunnah. Baik, kita perhatikan ya. Dengan catatan idza lam yatarattaba alaihi mafsadah. Dengan catatan enggak ada efek buruknya, gitu ya. Baik, ini ada penjelasannya. Qala ulama, beberapa ulama mengatakan wal jam'u bainahuma, ini tadi ya. Ja'at atharun, qala an-Nawawi fi adhkarihi, Imam Nawawi berkata, atharun bi fadilati raf'i sauti bil qiraah wa atharun bi fadilatil israr. Jadi ada yang memang lebih utama itu dikeraskan suaranya, ada juga ternyata yang lebih utama itu dikecilkan. Kapan? Dijelaskan oleh ulama. Annal israr ab'adu minar riya, fahuwa afdalu fi haqqin man yakhafu dalika. Mengecilkan bacaan Quran itu bagus bagi mereka yang ingin menghindari riya, dan ini lebih utama bagi mereka yang takut jatuh dalam perkara riya, yang mungkin tipenya gampang sombong baca Quran. Maka mengecilkan bacaan Quran itu lebih utama. Fa illam yakhaf riya, tapi kalau dia tidak takut riya, dalam artian enggak ada sih saya terbesit apa-apa, kan udah dari dulu saya ngaji misalkan. Fal jahru afdal. Mengencangkan suara itu lebih utama. Ya. Tapi kalau kita tipenya yang dikit-dikit gampang sombong, kecilin aja. Tapi kalau kita biasa aja kok, ya sudah kita baca biasa kan ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca misalkan tadarus gitu kan. Tabarakalladzi biyadihil, enggak apa-apa, kencangin. Toh kita juga santai saja, enggak ada mikir siapa yang datang, kita duduk di depan juga enggak ngelihat. Maka ini lebih utama. Ya, jadi kita bisa melihat kondisi hati kita. Kita tipe yang gampang riya atau tidak. Ya. Kemudian boleh dikencangkan dengan catatan aman dari riya. Yang kedua, la yu'di ghairahu, tidak mengganggu yang lain. Man musallin, mungkin orang yang sholat, au naim, atau orang yang sedang tidur. Lah kalau ada orang yang tidur sebelah kita, ya jangan dikencengin. Walaupun kita nggak riya, cuma yang di sini terganggu gitu kan. Atau kita tadarus itikaf lah jam 2 malam ngajinya kenceng, tabarakalladzi, temennya lagi nak tidur, terganggu kan. Jadi boleh dikencangkan dengan catatan tidak mengganggu orang di sekeliling kita, dan kita pun juga aman dari riya. Tetapi kalau ganggu enggak, cuman di sini nih gitu, takut riya, maka mengecilkan bacaan Quran itu lebih afdol. Ini termasuk adab ya. Adab terhadap Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Banyak itu, ada 37 adabnya itu ya. Termasuk adabnya itu membaca ta'awuz, membaca bismillah dijelaskan. Kemudian ketika ngantuk itu al-imsak, jadi stop bacanya ketika ngantuk. Itu ternyata sunnahnya seperti itu adabnya. Jadi ternyata membaca Quran dalam kondisi ngantuk sama enggak itu lebih disukai tidak mengantuk. Jadi kalau sudah ngantuk tutup Qurannya, sudah tidur dulu.
Karena Allah lebih suka ketika dia tidur dulu, nanti bangun seger baru baca Quran. Sampai segitunya Allah inginkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak sekali sunnah-sunnah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga di lain waktu bisa kita lanjutkan. Apa yang sudah kita ketahui bersama saat ini bisa kita amalkan dari sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini roti dari mana Pak Jamin? Oh, wakil. Kemarin kursinya 7 ya, berarti dengan yang punya saya di sini 8. Ada 8 kursi ya? 8 ya. Baru ini Pak Marukum nyampenya. Link yang sama tuh lah ya. Ini kayaknya tadi enggak